respon sel terhadap rangsangan berupa adaptasi, eh, in- injury, dan kematian. Arti kata daripada patologi adalah ilmu tentang keadaan sakit. Yang lebih merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara ilmu dasar dengan eh, klinik, kondisi klinis yang secara khusus mempelajari tentang perubahan-perubahan struktur dan fungsi yang terjadi pada sel, jaringan, dan organ yang mendasari terjadinya penyakit. Teknik yang dipakai di dalam menelusuri hal tersebut memakai teknik molekuler, mikrobiologi, imunologi, serta morfologi, histopatologi. Patologi berupaya untuk menjelaskan apa dan mengapa suatu gejala ataupun eh, tanda-tanda atau kumpulan gejala yang diperlihatkan oleh pasien, sehingga eh, dia juga berperan untuk memberikan dasar-dasar pemberian terapi dan juga hmm, secara adekuat. Secara tradisional, patologi terbagi menjadi dua: umum, patologi umum, dan juga patologi eh, khusus, sistem patologi lebih ke arah organ. Sementara yang umum mempelajari hal-hal yang mendasar yang dalam sel dan jaringan terhadap perangsangan abnormal yang mendasari terjadinya penyakit. Empat aspek yang menjadi utama, kajian utama dalam patologi adalah pertama tentang penyebabnya, kemudian patogenesisnya, mekanisme bagaimana penyebab tersebut menimbulkan kelainan, perkembangannya, kemudian mempelajari tentang dampaknya terhadap perubahan struktur daripada sel, jaringan, dan organ, dan terakhir adalah fokus kepada konsekuensi daripada perubahan morfologi hingga terjadi kondisi sakit yang bisa teramati secara klinis. Definisi sel, semua jejak sel atau pencederaan terhadap sel berawal dengan perubahan gangguan pada gangguan molekuler dan juga struktur pada sel. Pada kondisi normal, sel akan berada dalam kondisi eh, homeostatik yang steady state, dan dia akan bereaksi terhadap pengaruh-pengaruh yang merugikan dengan berupaya melakukan adaptasi, kemudian dia akan mengalami jejak cedera sel yang masih bisa kembali, reversible, dulu disebut sebagai degenerasi, dan terakhir bila masih berlanjut maka dia akan mengalami jejak sel yang irreversible dan kematian sel. Bila dia tidak mampu beradaptasi maka dia akan masuk pada jejak sel, dan semakin berat maka dia akan mengalami jejak sel yang irreversible. Terakhir dia akan mengalami nekrosis ataupun kematian sel. Kondisi normal berupaya untuk melakukan adaptasi terlebih dahulu, dan bila tidak sanggup dia akan terkena jejas, dan bila masih bisa pulih kembali maka dia akan mengalami jejak sel yang reversible, bisa pulih kembali dan menjadi normal kembali. Bila terminologi pertama adalah tentang adaptasi sel, di mana bila perangsangan fisiologis yang berlebihan atau juga beberapa rangsangan patologis tertentu akan menimbulkan satu kondisi kesetimbangan baru, namun kondisinya tidak normal steady state, sudah terganggu, yang akan menjamin bahwa
kemampuan sel untuk hidup tetap berlangsung. Misalnya terjadi pada kondisi hipertrofi, peningkatan pada massa sel ataupun juga pada atrofi, kebalikannya ialah penurunan massa sel. Beberapa konsep pada adaptasi sel, pertama hipertrofi, kedua hiperplasia, tiga atrofi, dan empat metaplasia. Pada hipertrofi, peningkatan ukuran organ sel terjadi biasanya berhubungan dengan sebagai respon daripada beban kerja yang berlebihan, diinduksi oleh faktor-faktor pertumbuhan sebagai respon mekanis terhadap stres-stres mekanis atau perasaan yang lain. Ini terjadi pada sel-sel yang tidak memiliki kemampuan untuk eh, membelah diri. Sementara hiperplasia pembesarannya terjadi karena jumlah selnya bertambah. Jumlah sel dalam organ tersebut bertambah dan terjadi pada jaringan-jaringan yang memiliki kemampuan untuk membelah yang tinggi. Atrofi terjadi penurunan bentuk, kebalikan pada hipertrofi, maka dia terjadi pengecilan eh, karena suplai nutrisi berkurang atau juga berhubungan dengan sehingga organel-organel sel menjadi eh, di apa namanya menjadi terjadi kehancuran pada organel sel. Sementara pada metaplasia terjadi perubahan bentuk dari suatu sel yang telah berdiferensiasi akhir, dia berubah bentuk jadi sel atau jaringan lain yang juga sudah berdiferensiasi namun lebih tahan untuk menahan adanya suatu stres yang berkembang. Biasanya terjadi pada jaringan-jaringan yang memiliki banyak stem cell. Em, Namun karena dia ini terjadi perubahan bentuk jaringan, maka dia akan mengundang untuk jadinya suatu perubahan keganasan. Kita tinjau hipertrofi, di mana terjadi perubahan eh, penambahan jumlah daripada organel sel atau ukuran daripada sel yang menyebabkan perubahan berupa pembesaran ukuran daripada organ. Dia bisa terjadi fisiologi maupun patologis. Fisiologi misalnya pada em, para binaragawan, bila terjadi pembesaran otot-otot rangkanya karena perangsangan, ataupun pada yang patologis misalnya terjadi pada otot jantung, pada penyakit-penyakit jantung, di mana terjadi pembesaran otot jantung karena dia bekerja menjadi lebih keras. Dan juga perasaan hormonal tertentu, misalnya eh, misalnya pada hipotrofi uterin sepanjang kehamilan. Juga pada beberapa obat tertentu, misalnya fenobarbital, dia akan menginduksi hipertrofi pada otot polos endoplasmic reticulum site atau lokasi daripada detoksifikasi obat-obatan, di mana ini akan menyebabkan kemampuan daripada detoksifikasi eh, obat-obatan menjadi lebih meningkat. Hiperplasia terjadi karena penambahan jumlah daripada sel daripada organ sehingga organ tersebut jadi membesar. Biasanya disertai oleh hipertrofi. Em, Hiperplasia ini bisa terjadi pada sel-sel yang memiliki kemampuan yang tinggi untuk mensintesis DNA, seperti sel epitel, sel-sel hematopoietik, dan juga sel-sel jaringan ikat. Sementara saraf, kemudian sorry,
jantung dan juga otot rangka, mereka memiliki kemampuan yang rendah untuk pertumbuhan hiperplastik, sehingga otot jantung ini lebih banyak mengalami hipertrofi daripada hiperplasia bila dia terkena perangsang oleh eh, perangsangan yang berlebih ataupun juga oleh perangsangan hormonal. Hiperplasia ini bisa fisiologis dan patologis. Fisiologis misalnya pada hormonal hiperplasia, misalnya hiperplasia endometrial selama perangsangan estrogen. Kemudian bila eh, sehabis eh, terjadi kompensasi hiperplasia misalnya pada heparindekan sebagian parsial hepatektomi. Sementara yang patologisnya terjadi misalnya pada in- hiperplasia endometrial yang atipik atau juga hiperthyroidism di mana terjadi perasaan hormonal yang berlebihan atau pada eh, efek daripada em, faktor tumbuhan pada organ sel-sel target yang berlebihan misalnya pada jaringan lunak pada penyembuhan luka jaringan, penyembuhan luka ataupun juga pada epithelial squamosa yang diinduksi oleh virus. Atrofi kebalikannya di mana terjadi pengecilan pada ukuran sel dan organ akibat pada hilangnya substansi sel dan penyebabnya bisa macam penurunan eh, beban kerja yang menurun, kemudian juga hilangnya persarafan, suplai darah berkurang, kemudian nutrisi yang juga tidak cukup, dan juga stimulasi endokrin yang mulai hilang atau oleh proses penuaan. Metaplasia ini terjadi pada ilustrasi yang di atas sebelah kanan, terjadi squamous metaplasia pada epitel kolumnar bronchus misalnya, perasaan panas daripada asap rokok, maka agar untuk dia tetap bisa bertahan terhadap perasaan panas tersebut, maka dia berubah menjadi epithelial squamosa yang juga sudah mature. Namun di sini merupakan peluang untuk terjadinya perkembangan ke arah keganasan. Jadi pada menopause ini terjadi penggantian suatu bentuk jaringan oleh oleh jaringan lain yang juga lebih yang matang. Meskipun jinak bentuk adaptasi ini, namun pada kondisi tertentu, bila dia persisten, maka dia akan menginduksi metaplasia yang atipikal, yang bisa berkembang menjadi ke arah eh, transformasi keganasan ke arah kanker. Sehingga sedikit risiko pada metaplasia ini adalah bisa berkembang ke arah transformasi yang tidak diharapkan tersebut.